Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Muhammad Alfarisi Pratama. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi mengenai DHCP v6 yang merupakan kelanjutan dari materi yang kemarin ya, yaitu Slack atau Stateless Configuration lah. Oke, jadi di sini untuk pengertiannya atau penjelasan dari DHCP v6 sendiri adalah sistem atau protokol yang menyimpan informasi keadaan state dari setiap klien atau sesi komunikasi. Lalu terdapat server yang memanage atau mengatur pemberian IPv6 ke kliennya. Nah, jadi di sini ya kurang lebihnya itu sudah saya jelaskan ya di materi sebelumnya, di materi Slack. Kita mengingat kembali bahwa DHCP v6 adalah protokol yang menyimpan informasi di dalam set state-nya setelah konfigurasi. Dan juga terdapat server yang tugasnya memanage atau mengatur pemberian IPv6 klien, berbeda dengan Slack kemarin yang merupakan sistemnya itu random aja gitu, gak ada yang ngatur dan juga gak menyimpan konfigurasi atau informasi dari setiap state-nya. Selanjutnya di sini langkah-langkah DHCP v6. Yang pertama itu pesan DHCP v6 dari server ke klien menggunakan port UDP 546, lalu pesan DHCP dari klien ke server menggunakan port 547. Nah, jadi di sini perbedaannya itu ya kalau dari server ke klien pakai port UDP 546, kalau dari klien ke server pakai port 547. Selanjutnya di sini langkah-langkah DHCP v6 itu yang pertama host mengirimkan pesan RS meminta informasi dari routernya. Nah, di sini ada gambarannya nih. Meskipun burik ya gak apa-apa lah. Yang penting ada gambarannya lah. Nah, di sini yang pertama itu host mengirimkan pesan RS. Nah, jadi di sini si router minta pesan RS dari si hostnya nih. Si router minta pesan RS, lalu di hostnya ngasih pesan RS. Udah gitu yang kedua merespon dengan RA, memberikan informasi. Nah, si routernya merespon dengan RA. Jadi dia ngasih pesan RA ke klien-kliennya. Selanjutnya di sini host mengirimkan pesan DHCP v6 solicit. Jadi klien mencari DHCP v6 di jaringannya. Nah, di sini hostnya itu mengirimkan DHCP solicit. Di sini solicit ya. Jadi si kliennya itu mencari server DHCP v6 di jaringannya. Nah, di sini si kliennya ini mana nih servernya? Nah, dicari dari sini, dicari sampai ketemu. Udah gitu DHCP v6 server merespon dengan advertise message. Jadi server menawarkan konfigurasi IP, opsi dan DID. Nah, di sini jadi setelah si hostnya mencari pesan DHCP v6-nya atau mencari server, si DHCP v6 server itu merespon dengan advertise message. Setelah itu host juga merespon DHCP v6 server dengan request. Klien meminta alamat IP v6 yang ditawarkan dari tawaran yang dipilih gitu. Jadi si servernya menawarkan IP, lalu si hostnya menerima atau merespon tawaran tersebut, apakah diterima atau enggak gitu. Lalu DHCP v6 server mengirimkan reply message. Server mengkonfirmasi dan memberikan alamat IP v6 resmi. Nah, lalu ini step yang terakhir itu si servernya mengirimkan reply message. Jadi si servernya itu konfirmasi dan juga memberikan alamat IP v6 yang resmi. Oke, jadi seperti itu ya langkah-langkah dan juga gambaran untuk si DHCP v6 ini. Oke, itu dia pembahasan kita di PowerPoint-nya. Langsung saja kita akan membahas bagaimana cara konfigurasinya di Cisco Packet Tracer. Oke, di sini saya sudah berada di aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Langsung saja ya, saya akan setting terlebih dahulu si topologinya untuk yang stateless dan juga yang stateful. Oke, jadi di sini topologinya itu udah siap. Jadi di sini ada router yang bekerja sebagai server dan juga ini ada switch, ini sebagai relay, dan ini satu lagi router sebagai klien. Nah, di sini fungsinya itu apa? Server itu ibaratkan kayak produsen, lalu relay itu distributornya, lalu si klien itu adalah konsumennya. Pastinya kalian udah familiar dan juga udah belajar dari SMP lah soal produser, distributor, dan juga si konsumen.
Ini juga sama kayak di VTP atau VLAN Trunking Protocol yang pernah saya bahas di modul 9, yaitu ada mode server, lalu ada mode transparan, dan juga mode kliennya. Nah ini juga sama, si server ini fungsinya ya sebagai router, sama aja router, tapi bekerjanya sebagai server gitu. Langsung aja kita konfigurasi di sini. Kita pakai hostname dulu biar gak pusing. Yang ini kita kasih nama server. Sip, yang ini namanya bentar. Nah, ini hostname client. Sip. Di sini langsung saja kita pasang IP ya. IPv6 unicast routing, lalu interface G0/0 karena di sini cuma ada satu, yaitu G0/0 ya di servernya. No shutdown. Oke, sip. Udah gitu IPv6 address, ini addressnya 2001 db8. Sorry, kepencet, salah pencet. 10.1/64. Nah, sip, udah selesai. Begitu doang untuk masang IP. Selanjutnya di sini IPv6 DHCP pool. Kita tanya. Nah, di sini word DHCP full name. Kita bisa nentuin pool atau DHCP fullnya itu mau apa namanya gitu. Kita namain di sini stateless. Nah, di sini menentukan banget ya ini. Setelah DHCP pool ini menentukan banget guys. Nanti kita akan jelaskan lah. Lalu di sini kita bisa DNS server dan juga domain name. Pertama-tama DNS servernya dulu, DNS server. Nah, di sini DNS-nya kita udah tentukan di sini yaitu 2001 db8 abcd 10.1. Nah, untuk DNS server ini sebenarnya ya kalian boleh berapa aja gitu. Tapi di sini udah saya tentukan lah biar gak pusing buat milih-milihnya gitu. Ini domain name kita bisa kasih nama apa aja yang kita mau. Misalkan SID net. Udah gitu ya udah gini. Selanjutnya kita exit dulu. Lalu kita interface G0/0. Setelah itu kita ketik. Nah, di sini ada yang namanya ini description. Kita coba ketik di sini description. Udah itu line up to character described in this interface. Nah, di sini kita ketik link to LAN atau kita ya untuk menyambung ke akses internet lah, kita untuk bisa mengakses internet gitu. Selanjutnya di sini IPv6 DHCP. Nah, kita bisa lihat di sini bisa jadi klien dan juga bisa jadi server. Di sini kita server. Nah, udah gitu. Selanjutnya di sini word name IPv6 DHCP pool. Nah, alasan saya bilang di sini namanya itu menentukan karena di sini kita harus sama persis dengan apa yang kita masukkan di sini. Karena kita masukkan di sini IPv6 stateless. Nah, gitu. Udah sama kayak yang saya masukkan tadi di sini ya. Kalau kalian masukkannya lain ya beda lagi gitu yang harus dimasukkannya. Nah, di sini selanjutnya di sebelah sini kita juga di kliennya ya. Di kliennya kita IPv6 unicast routing dulu. Udah gitu interface G0/0. Nah, setelah itu kita no shutdown aja dulu. Sip. Setelah itu di sini kita bisa IPv6 enable. Di sini enable. Sip. Udah gitu IPv6 address. Nah, di sini bukan masukin IP address ya, tapi kita di sini masukin auto config karena kita tadi udah bikin konfigurasi yang memungkinkan untuk auto config. Karena di sini stateless, seperti namanya stateless itu ya auto config lah. Di pembahasan kemarin kita sudah bahas kan, stateless itu auto configuration atau select itu, maka di sini auto config. Nah, udah selesai. Kita coba lihat di sini ya. Nah, di sini kita otomatikan. Oke, auto requestnya udah successful nih. Nah, di sini default gateway-nya belum ada nih. DNS servernya belum ada. Ntar kita lihat dulu konfigurasi yang saya masukkan tadi.
bentar. Di sini kita lupa nih. Harusnya kita coba tanya. Kita IPv6 dulu. Nah, yang ini nih, yang ND. Kita lupa ya, maaf. Ini ND. Udah gitu di sini karena ini stateless, maka kita harus pakai yang other config flag. Kenapa yang other config flag? Karena yang ini kan di sini tuh udah langsung konfigurasi stateless setelah kita masukin IP address. Karena ya IP stateless itu atau flag itu otomatis ada ketika kita udah masukin IP address gitu. Langsung ada IPv6 address maksudnya. Langsung ada yang konfigurasi statelessnya. Maka dari itu kita di sini tuh langsung otomatis ke auto configuration. Sementara kalau misalkan pakai DHCP itu tuh harus pakai other config flag kalau mau stateless dan manage config flag kalau mau stateful. Di sini kita other config flag. Nah, setelah itu kita coba lagi. Di sini set. Nah, di sini DNS servernya udah muncul nih. Sekian lah DNS servernya. Maka ya kita udah berhasil gitu buat konfigurasi stateless DHCP versi 6. Kita di sini successful. Di sini juga pastinya successful. Nah, di sini udah selesai ya. Berarti kita udah selesai untuk yang stateless. Maka selanjutnya kita akan konfigurasi yang stateful nih. Di sini ada yang stateful. Untuk stateful ini kita ada router as server. Jadi si router ini bekerja sebagai server yang mengatur berapa aja kok si IP address buat klien-kliennya. Nah, di sini servernya juga kita konfigurasi sebagai klien aja ya. Nanti kita DHCP1 juga si servernya. Nah, di sini tentunya belum ada ya untuk DHCP1-nya. Kita langsung aja di sini di servernya no enable configure terminal. Udah gitu kita hostname dulu, hostname router server lah ya, router server. Seharusnya kita gak usah hostname sih karena cuma satu gitu, tapi gak apa-apa lah, terlanjur. Oke, udah gitu interface G0/0 untuk no shutdown. Sip. Nah, selanjutnya di sini kita exit dulu. Udah gitu kita sama kayak tadi IPv6 DHCP pool. Udah gitu kita namain di sini IPv6 V6 stateful double L guys. Karena tadi stateless ya. Meskipun ini bisa dinamain apa aja, bebas sesuai yang kalian mau, tapi di sini untuk perbedaan antara yang satu dan yang ini kita namain stateful di sini. Lalu di sini kita boleh yang mana dulu? Kita di sini tuh harus nambahin yang namanya prefix atau prefix length. Selain DNS dan juga domain name-nya, kita harus nambahin prefix juga nih. Prefixnya dulu lah ya. Kita address prefix. Udah gitu di sini prefixnya 2001 DB8 EFGH 10.1/64. Oke nih. Oke, kita ubah yang ini aja lah. Agar lebih gampang diingat itu berapa ya? Oke, ini prefixnya gini aja. 2001 DB8 10.1/64. Oh ya, ini EFGH itu gak bisa karena si heksadesimal itu sampai F ya. Maaf. Gak apa-apa, kita ubah lagi jadi gini nih prefixnya, si prefixnya di gini. Nih bentar, kita ubah dulu. Maaf ya teman-teman, saya lupa kalau ini pakai heksadesimal gitu, bukan ABCDEFGH juga elemen gitu. Maksudnya di sini kita pakai DNS-nya. DNS server di sini 2001 DB8. Kita samain sama yang ini ya. ABCD 10.1.
Sip. Ini ABCD bisa, kenapa? Karena ya dia termasuk hexadesimal kita, karena hexadesimal itu sampai F ya. Selanjutnya di sini domain name. Name-nya kita boleh apa aja. Tapi di sini kita SID net di sini ya. Udah gitu di sini. Udah gitu di sini kita bisa exit aja. Oh iya, kita belum nambahin ini ya IPC routernya ya. IPv6 router dulu. Address IPv6 address. What? Oh iya, lupa. Interface dulu dong. G010. Udah gitu IPv6 address 2001 DB8 30. Udah gitu 1/64. Sip. Udah gitu di sini kita nambahin yang namanya link lokal. Kalau kita udah bahas tentang link lokal ini di IPv6 address kemarin ya, yaitu si IPv6 yang jenisnya link lokal itu ditandai dengan FE80 teman-teman. Di sini 80, lalu kita bisa berapa aja? Misalkan di sini 10, 1 gitu bisa. Tujuannya 1. Nah, ini bisa seperti ini ya, bisa juga kalau mau di DB8-in bisa DB8 10 1. Nah, ini bisa juga. Oke, mungkin di sini kita ubah aja jadi 1 di sini. 1 lalu link lokal ya. Link lokal bentar. Link lokal. Oh iya, lupa guys. Pantas saja bisa bentar. Nah, di sini address ya. Address di sini klik. Nah, pantas aja gak bisa tadi. Wah, ternyata bukan ini ya, bukan salah si angkanya, tapi saya yang lupa nambahin address. Maaf ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya sama kayak tadi yang IPv6 ND. Udah gitu, kalau tadi other config flag untuk si stateless, kita pakai manage. Kenapa pakai manage? Karena di sini konfigurasinya stateful. Maka dari itu kita pakainya manage. Manage config flag. Oke, udah gitu IPv6 DHCP server, kita katanya di sini word name default yang tadi, yaitu IPv6 stateful. Di sini IPv6 stateful. Oke, sip, udah selesai. Kita langsung aja di sini. Nah, di sini udah successful. Ini juga otomatis successful. Nah, ini si servernya juga kita pakein. Nah, ini successful ya, ada FE80 nya nih. Di sini di si ininya tapi gak ada FE80 nya, karena ini kita bisa lihat di sini meskipun di si default gateway-nya kosong nih, di command prompt di sini IPv6 config nih. Kita coba lihat config. Di sini info comment ya. Kita coba gak pakai spasi. Nah, di sini IPv6 config gak pakai spasi. Kita di sini udah diperlihatkan link lokalnya seperti ini, addressnya seperti ini. Ini untuk yang PC 1 ini ya. Default gateway-nya ini ada nih. Default gateway-nya FE80 1. Kita coba ping ke default gateway-nya. Ping FE80 1. Nah, ini udah reply from, berarti udah bisa nih. Ini juga kita bisa coba dilihat di sini, guys. Nah, IPv6 config. Nah, di sini gateway-nya juga FE80 1. Nah, di sini kita coba ping lagi, ping ke FE80 1. Ini juga udah reply from ya. Kita coba di server. Nah, di sini gateway-nya juga FE81 nih. Sama kayak kliennya. Kita coba ping ke FE80
satu. Nah ini juga udah reply from ya. Nah jadi itu dia untuk si stateful dan juga si stateless nih teman-teman. Jadi itu dia pembahasan mengenai DHCP v6 server, stateful dan juga stateless. So cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan juga kekurangan dalam video saya ini. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila saya sering lupa, karena emang saya orangnya agak hilang fokus dikit gitu. Tapi saya alhamdulillahnya bisa memecahkan masalah yang saya hadapi gitu dengan cara melihat kembali konfigurasinya sampai kita tadi bisa memberhasilkan atau menyelesaikan konfigurasinya dengan benar. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua dan juga dapat membantu kalian untuk mengkonfigurasi DHCP v6 ya. So, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.